Sosok Tenri Anissa menjadi perbincangan panas sejak muncul ke hadapan publik untuk memperkarakan Virgon Tambunan dan Inara Rusli. Bersama Dilan kekasihnya, Tenri mengaku menjadi korban atas konflik rumah tangga Virgon dan Inara. Sempat menangis tanpa air mata di depan wartawan. Seperti apa bahasa tubuh Tenri Anissa menurut pakar mikroekspresi? Adakah yang berusaha disembunyikan Tenri terkait bukti transferan uang yang dibeberkan Inara secara gamblang? Benarkah di balik kasus yang membelitnya, Tenri ingin pansos agar bisa menjadi biduan? Sebelum menyaksikan fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Konflik rumah tangga Virgon Tambunan dan Inara Idola Rusli yang menyeret nama Tenri Anissa sebagai wanita yang diduga selingkuhan Virgon masih menjadi perbincangan panas di media sosial dan hiburan. Inara mungkin hilaf dan sudah meminta maaf atas postingan surat pernyataan selingkuh yang dianggap mencemarkan nama baik Tenri dan orang-orang terdekatnya. Tapi banyak pula netizen yang bersimpati pada penderitaan Inara. Andai suami yang romantis mengaku selingkuh dan nekat menjual cincin kawin plus memakai uang sekolah anak untuk memanjakan wanita selingkuhannya, apa yang harus dilakukan istri yang teraniaya seperti Inara? Bahkan Milano Lubis, kuasa hukum Tenri Anissa, ikut prihatin atas nasib Inara yang masih ingin mempertahankan pernikahan demi anak-anak namun digugat cerai Virgon. Saya berharap, saya memahami lah, karena klien kami pun sedih sebenarnya. Kasihan juga melihat Mbak Inara. Bukan nggak sedih, karena sama-sama perempuan. Sebelum masuk ke Lestari, sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi. Tapi ya, proses mediasi itu terjadi kapan, Mbak? Gagal. Iya, kapan proses mediasi itu terjadi? Ya sebelum talak masuk. Sebelum talak masuk. Ya. Mbak, artinya udah ada kesepakatan, Mbak? Viral. Berarti dari Mbak Inara sendiri memang masih ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga atau gimana, Mbak, maksudnya? Pasti, sebelum viral pun juga saya sudah berusaha untuk mediasi, saya sudah minta tolong beberapa pihak, dan kemudian ya jalan buntu. Alasannya kenapa? Alasannya mungkin apa dari Bang Virgonnya sendiri yang mungkin? Gimana? Sorry. Alasan mempertahankan. Alasan mempertahankan, ya ada ibarat. Karena kalau kita lihat ya banyak yang rumah tangganya harmonis, istrinya cantik, terus kayaknya baik-baik aja, tapi kok dia bisa melakukan itu? Karena ada beberapa orang yang bilang hidupnya terlalu flat. Jadi akhirnya ketika dia mempunyai pasangan yang tidak sahnya ini kan ada gejolak tuh, ada ombaknya. Nah justru itu menjadi tantangan tersendiri buat dia. Nah ini kan harus dicari kenapa? Karena ini pasti ada kaitannya dengan kepribadiannya yang berbeda dari yang lain. Karena kan kalau yang lain justru pengennya rumah tangganya baik, harmonis gitu ya. Kalau ini justru sesuatu yang normal, sesuatu yang mulus tuh buat dia tuh kurang ada tantangannya. Di beberapa orang ya, nggak semuanya. Tapi ada yang alasannya karena gini. Sejak membuat video permintaan maafnya, Virgon seolah belum siap menghadapi awak media. Ia kembali mengutus Sandi Arifin, kuasa hukumnya, untuk menjawab segala tudingan yang dilontarkan pihak Inara maupun pihak Tenri Anissa. Saat tampil di sebuah pertunjukan musik pada Kamis lalu, Virgon hanya mengungkapkan perasaannya di atas panggung. Saat itu, ia tampil bersama Widi Vieira, penyanyi yang diduga netizen sebagai teman tapi mesra bagi Virgon. Anak milenial pasti udah dapat pakai laporannya. Lu nggak usah berapa cuma bisa bilang saya ini. Semua apa yang gue tulis untuk orang yang udah gue cuekin selama beberapa tahun itu karena gue fokus sama orang cuekin. Ya, dari umur kita gue bisa balik lagi ke peluang dia. Gue bisa berbakti lagi ke peluang dia. Gue sama belajar. Sebagai ibu mertua, Mama Mercy pun menyayangkan sikap Virgon yang seolah lupa adab saat meninggalkan Inara dan cucu-cucunya. Mama Mercy berharap Virgon memulangkan Inara secara baik-baik karena dulu dialah yang berjanji akan membahagiakan Inara.
buat Tante seorang Virgon itu seperti apa sih Tante? Selama ini kita tahu baik kok. Enggak, saya nggak tahu lagi, nanti kita ikuti proses hukum. Kalau sekarang diceritain, nanti kita nggak bisa ambil langkah hukum selanjutnya. Tapi Tante shock nggak Tante? Orang tua mana yang terima sih Mbak? Apalagi disalah-salahin, Disalahin apa Tante? Ya udahlah, pokoknya namanya orang disalahin banyak ketidakpuas, bukan itu dalam keluarga lah, banyak ketidakpuasan, kelihatan semua aslinya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita ikutin proses hukum saya udah. Tapi Tante satu lagi, tadi kan hari ini ada konser dari Last Child sendiri ya, terlihat di situ katanya Virgon menangis, kayak menyesali itu. Gimana Tante mungkin tahu? Nggak, udahlah, aku nggak bisa nanggepin, no comment. Bentuk support Tante ke Inara seperti apa? Ya seperti ini, berikan dia lawyer terbaik. Pertama mempost semua ke media, ke sosial media. Kenapa? Atas izin Tante atau pertama kali? Nggak pernah cerita. Saya hanya menyaksikan pada saat penandatanganan surat pernyataan Virgon, udah itu aja. Tante dengar dari Inara langsung atau dari orang media sosial mungkin? Dari orang, anaknya nggak pernah cerita. Saya cuma dari satu stasiun TV jam 6:30 pagi aku chat Ina, nak kayak gini, dia cuma jawab iya. Saya sempat marah, kenapa nggak ada komunikasi? Dia nggak komen dia. Terakhir ketemu Virgon terus aja tuh teman-teman yang nggak pernah hubungin kita jadi wartawan mendadak, biasa jadi wartawan mendadak. Gimana melihat anaknya yang udah? Waduh, udah deh, aku nggak bagian dari mereka. Enggak, masih kita bagian Akhirnya sekarang si Inara proses aja. Saya bawa ke sini itu udah bukti bentuk bantuan orang tua ya kan? Sudah, itu aja. Bantuan orang tua gimana maksudnya Tante? Iya, nge-support. Support. Meski hatinya terkoyak, Inara mampu memperlihatkan ketegarannya di depan wartawan. Ia masih bisa tertawa kecil saat ditanya perasaan yang berkecamuk di dadanya saat digugat cerai Virgon. Meski sebagian wajahnya tertutup cadar, mata Inara berkata cukup banyak. Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh ibu 3 anak itu. Berarti Bang Virgon marahnya karena kakak upload semua bukti-bukti itu ke media sosial. Makanya bisa ditanyakan langsung aja ke yang bersangkutan. Mbak Inara, cara klarifikasi Virgon mengatakan sudah tidak cinta lagi. Mungkin ini bukan menolak Mbak Inara seperti itu. Tanggapannya seperti apa Mbak Inara? Kalau saya, kalau dari point of view saya, ya pernikahan itu kan nggak melulu karena cinta. Tanggung jawab. Tapi selama ini apakah Virgon bertanggung jawab selama berumah tangga, Mbak? Terlepas dari adanya juga perselingkuhan. Bertanggung jawab nafkah itu kan nggak melulu materi. Ya nanti aja kita buktikan. Dia tidak nampak sebagai seorang wanita yang dalam hal ini sudah memutuskan untuk bercerai gitu. Artinya ya tidak nampak seperti itu. Ya mulai dari tindakan dia yang membalas kalau nggak salah awalnya membalas postingan seseorang ya, kemudian mengupload surat pernyataan tadi, itu menjadi sebuah pertanyaan besar, apa sih tujuannya gitu. Kalau tujuannya adalah untuk bercerai, kenapa mesti mengupload gitu ya. Yang saya duga adalah Inara sendiri di dalam kebingungan untuk bercerai atau tidak bercerai. Istri satu harus gini ya, mendetek perselingkuhannya itu terjadi berapa kali. Kalau perselingkuhannya sekali, anggaplah dia hilaf. Kalau kita ingin memperbaiki, maka kita memaafkan dan kita melupakan. Walaupun masih ingat gitu, tapi kita jangan terus mengungkit-ungkit gitu, karena banyak case yang tadinya mungkin ada salah satu pasangan berselingkuh gitu, tapi kemudian hilaf, minta maaf, dan akhirnya menjadi lebih hangat, menjadi lebih saling kenal dan harmonis sepanjang hayat. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya berulang kali nih, ketahuan sekali, kayak nyesel, ada yang kedua, ketiga, keempat dengan berganti-ganti orang, ini bisa jadi justru yang pertanyakan adalah kondisi psikologis dari si cowoknya. Kalau udah kayak gini, dibalikannya ke istri sahnya. Pertama, apakah dia harus ngobrol sama suaminya
ini mau di kemana nih rumah tangganya. Kalau mau terus berjalan, tentu bad habitnya harus dirubah. Iya kan, karena siapa sih istri yang mau diselingkuhin? Yang kedua takut juga kali sama penyakit menular, ya nggak, gara-gara hubungan yang berganti-ganti. Nah ini harus diobrolin karena apa? Kita pengen meneruskan pernikahannya. Berbeda kalau misalnya mau udahan, ya udah yang penting udah deh karena berulang kali. Artinya kita sebagai istri juga harus punya sikap. Sempat beken lewat girl band Beksa, sekarang Inara mencurahkan hidupnya untuk keluarga. Ia memang bukan istri yang sempurna, namun Inara mencoba hijrah ke arah yang lebih baik dengan mantap mengenakan cadar tahun 2021 silam. Siapanya? Nah, di tahun itu pula, Virgon yang sempat menyatakan kebanggaannya atas jalan hijrah Inara diduga selingkuh dan memalingkan cintanya pada wanita lain. Sejumlah sahabat menduga perubahan Inara itu membuat Virgon tak bisa mewujudkan fantasinya dalam berhubungan. Hal itulah yang membuat Inara sempat memposting soal fetis kelainan seksual yang diderita Virgon. Karena diperbudak fantasi itukah yang membuat rasa cinta Virgon terhadap Inara menjadi seolah hilang tanpa bekas. Yang jelas perasaan sayang itu pernah ada dan sungguh-sungguh ada. Dan saya menyesal karena tidak tegas dan tidak jujur, serta berani untuk menyatakan dan mengungkapkan kenapa rasa itu bisa sampai hilang. Saya menyesal dengan benar. Dan menyelesaikannya dengan benar. Saya malah melarikan diri dan malah mencari kenyamanan di luar. Kesedihan pasti gitu ya, keputusasaan kalau saya lihat ya dari isi preskon Virgon ini lebih kepada keputusasaan untuk tidak tahu lagi bagaimana membereskan kisruh rumah tangganya setelah adanya upload tadi. Nah, kalau kita jahit itu dengan berita yang lain tentang upaya Ustadz Dery untuk mendamaikan mereka, saya rasa sebetulnya kisruh rumah tangga mereka ini sudah diketahui beberapa orang dan salah satunya Ustadz Dery yang berusaha untuk menyatukan tadi. Tapi di tengah-tengah proses upaya itu tiba-tiba muncul kasus ini, sehingga itu membuat seorang Virgon jadinya merasa udahlah. Wanita lain yang terluka atas ulah Virgon adalah Tenri Anissa. Saat melayangkan somasi yang didampingi kuasa hukum dan kekasihnya, Tenri berusaha menahan gejolak perasaannya. Di usia 20 tahun, Tenri harus menanggung beban moral dan mendapat sanksi sosial lantaran kadung dituding sebagai pelakor. Asa dan cita-cita Tenri dan Dylan Kenneth Penat kekasihnya seolah diporak-porandakan oleh stigma negatif yang bermula dari pencatutan namanya di surat pernyataan selingkuh Virgon. Lantas seperti apa bahasa tubuh Tenri Anissa menurut pakar ekspresi? Adakah rahasia yang ingin disembunyikan Tenri dari publik? Benarkah di balik kasus yang membelitnya itu, Tenri ingin pansos agar bisa menjadi selebriti terkenal dengan jalan lain? Saya nggak melihat itu ya, saya lebih melihat adanya sebuah kesedihan terhadap apa yang sudah terjadi gitu ya. Sekarang banyak lagi tuduhan dari teman-teman media, malah sampai netizen bilang jangan-jangan ini settingan. Waduh, mohon maaf, kami tidak mau jadi korban settingan.